Ya. Jadi kita sampai kepada penjelasan tentang siapa Imam Ibnu Jarir at-Tabari begitu ya. Jadi kalau beliau ini bukan seperti kemarin kan kita ngebahas ya, kita setel tonton filmnya salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat ya, mufasir ya. Beliau dikenal sebagai turjumanul Quran ya, julukannya. Kan kalau kemarin julukannya banyak ya, Imam Ibnu Abbas itu ya. Tapi salah satu julukannya dalam ilmu Al-Quran ya, dalam ilmu tafsir turjumanul Quran, yang menerjemahkan Al-Quran begitu. Tapi beliau tidak istilahnya membuat buku begitu, tidak. Buku yang paling tua, buku tafsir ya, yang sampai kepada kita adalah tafsir ini ya, tafsir Ibnu Jarir at-Tabari begitu. Wa yaqau ya, silakan dibuka. Berarti halaman berapa itu? Oh ya, ini ya. Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Jadi nama kitabnya adalah yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari, namanya apa? Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Ya. Beliau itu dikatakan di sini yu'tabaru Ibnu Jarir at-Tabari minal a'immatil a'lam, ya. Termasuk dari imam-imam yang paling memiliki keilmuan begitu. Alladzi ya, termasuk dari alazina ya, termasuk imam-imam yang bara'u fi ulumin katsiratin ya, memiliki keilmuan yang bermacam-macam begitu ya, memiliki keilmuannya bermacam-macam. Jadi bukan misalnya kalau sekarang ya ada doktor, profesor dalam bidang tafsir. Tidak. Kalau Imam at-Tabari, beliau ahli dalam tafsir, ahli juga dalam tarikh ya. Bahkan dikenal ya, dulu pernah kalau nggak salah Ustadz entah di kelas ini atau kelas mana, beliau pun memiliki mazhab sendiri. Walaupun asalnya beliau itu bermazhabkan Syafi'i begitu ya. Dikenal katanya ya, pernah belajar dari ulama-ulama mazhab Syafi'i begitu, sehingga bermazhabkan Syafi'i. Tapi beliau pun memiliki mazhab dalam fikih, akan tetapi tidak tersebar luas. Kenapa ya? Karena murid-muridnya tidak mencatatkannya ya. Tapi ya dikenal dalam tarikh. Salah satu kalau misalnya baca di kitab tarikh Tashri' al-Islami, salah satu contoh mazhab yang hilang ya, tertelan oleh zaman begitu ya. Wa taraku turasan islamiyan dakhman ya, meninggalkan turos ya, warisan berupa turos, berupa apa namanya, hasil karya yang luar biasa, dakhman, tebal begitu ya. Tanaqalat hulu usuru wal ajyal ya, diturunkan, dinukilkan, disampaikan ya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi ya. Waqad ahraza syuhratan wasi'atan bi kitabaihi, dan ya memperoleh kemasyhuran yang luar biasa dengan dua kitabnya. Walaupun kitabnya nanti banyak ya, kitab beliau ada banyak. Adalah yang pertama fi tarikh, sebutnya Tarikh Al-Umam wal Muluk ya, yang sangat tebal juga, itu berapa puluh jilid begitu. Dan juga ada Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Sebetulnya saya pengen menunjukkan tafsirnya ya, walaupun pakai bahasa Arab. Kita lihat berapa halaman, berapa jilid begitu ya. Sama juga Tarikh Umam wal Muluk begitu. Jadi amat sangat luar biasa begitu ya, bisa menghasilkan karya yang seperti itu dengan tulisan tangan. Kalau saya bikin buku sehari bisa puluhan buku, kenapa? Tinggal download saja kan ada ya. Tinggal download ya, itu makan semua juga istilahnya gampang lah. Tapi ini dengan menulis tulisan tangan begitu ya, masya Allah. Ya, mangga. Ya. Dan keduanya itu wahuma min ahamil maraji'il ilmiyah. Keduanya itu merupakan ya yang paling penting, sumber yang paling utama dalam ya tadi penelitian ilmiah begitu ya. Bahkan inna kitabahu fit tafsir wal maraji'ul awal indal mufassiril lazina anau bit tafsir bil ma'sur. Dan dianggap tafsir Ibnu Jarir at-Tabari atau Jami'ul Bayan ini sebagai rujukan paling utama ya, rujukan paling utama. Jadi kalau tafsir bil ma'sur paling utama itu tafsir ini at-Tabari atau Jami'ul Bayan. Yang kedua adalah Ibnu Katsir. Nah, kenapa kok banyaknya Ibnu Katsir? Karena Ibnu Katsir lebih ringkas ya, dan juga
dianggap sebagai ya, ada ulama menyatakan ringkasan dari tafsir Jami'ul Bayan itu. Kalau Jami'ul Bayan itu bisa sampai 30 jilid ya. Ada 30 jilid, baginya 30 jilid. Kalau Ibnu Katsir paling dibaginya 4 jilid begitu ya. Jadi jauh lebih tebal. Ya. Makanya di sini disebutkan wa yaqa'u tafsir Ibnu Jarir fi salasina juz'an. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu Ibnu Jarir itu ada 30 jilid ya. Min hajmil kabir, dari bentuk yang besar begitu ya. Tebalnya lumayan begitu. Waqad kana mafqudan fi ahdi qarib ya, dan pernah hilang ya, karena kalau sudah pada zaman dahulu itu ya itu ya, jadi buku itu belum dicetak begitu. Sekarang kan dicetak langsung banyak. Itu enggak tulisan tangan, dinasakh. Jadi ada orang yang khusus tugasnya itu menasakh ya, menulis. Enggak kebayang ya 30 jilid, satu jilidnya bisa sampai 1000 halaman ditulis. Ya, Masya Allah begitu ya. Itu ulama dulu seperti itu ya. Akan tetapi ya, dengan keberkahan ilmunya dan juga mungkin manfaat yang luar biasa ya, termasuk dalam janji Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu wa inna lahu la hafizun ya. Kami yang menurunkannya dan kami akan menjaganya. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Al-Qur'annya saja ya oleh kalian, termasuk Masya Allah ya para penghafal Quran, akan tetapi juga dalam menafsirkannya, dalam memaknakannya. Jadi sehingga tidak salah tafsir begitu ya. Nah, di sini waqad kana mafqudan fi ahdin qaribin, summa qadarallahu lahu zuhura ya. Akhirnya Allah mentakdirkan bisa muncul lagi ya. Hina wujidat nuskhatun makhtutatun fi hiyazati Amirul Khalil ya. Didapatkan satu buah naskah makhtutah. Makhtutah itu yang masih tulisan tangan, makhtutah ya. Sebutnya nanti misalnya kalian ya, ini saya juga ulang lagi. Kalau kalian dapat risalah magister atau risalah doktorah ya, kan tesis ya. Kalau magister, doktorah itu disertasi ya. Nah itu nanti kalau di Saudi atau di negara Timur Tengah, kalian juga nanti bisa meneliti makhtutat, meneliti kan tulisannya kayak gimana gitu ya, nama tulisan orang zaman dulu gitu ya. Ada yang ceker ayam, ceker gajah begitu ya. Pokoknya yang nggak jelas gitu. Di makhtutat itu nanti kalian mentahqiq ya. Makanya nanti misalnya kalian baca kitab apa, dijelaskan dalam kitab ini ada tertuliskan kata ini. Dalam riwayat yang lain, dalam tulisan yang lain begitu tidak ada kata ini. Jadi itu diteliti begitu ya. Dan itu bisa memperoleh gelar kesarjanaan sampai magister atau doktor gitu ya. Lalu diketemukan di sini disebutkan pada zaman ya Amir Hamud bin Rashid ya di Najd ya. Najd berarti di daerah sekitar Saudi ya. Tubi'a alaihal kitabu munzu zamanin qarib ya, kemudian dicetak ya. Fa asbahat fi yadina ma'arifu ghaniyah fi tafsiril bil ma'sur, sampai ya ada di tangan kita begitu. Ya ini contohnya sekarang sudah berbentuk e-book ya. Tinggal di-download saja filenya begitu ya. Nah, kalau di saya tinggal ada ya berapa mega gitu nanti ya di itu kan. Pakai software Maktabah Syamilah. Nah, itu banyak ya. Itu bisa sampai yang saya itu berapa ya? 15.000 judul kitab ya. Nah, itu sekitar 15 giga. Kalau yang baru itu bisa sampai 75 giga. Itu bisa berapa puluh ribu. Berarti bisa lebih banyak lagi ya. Jadi enak sekarang, asal mau belajarnya aja ya. Tinggal itu untuk meneliti, untuk apa? Mudah sekarang ya, butuh buku. Kalau yang berbahasa Arab ya, literatur Islami gitu, tinggal download, ada di Waqfea ya, itu yang PDF. Kalau Syamela itu bisa nanti copy paste ya ke kayak saya kan bikin kayak tulisan itu kan dari itu. Makanya tulisan Arabnya ya gampang begitu ya. Tinggal nyari tulisan Indonesianya saja, diketik gitu. Ya. Terus di sini dikatakan metode beliau ya, fa innahu yata'arradu litawajjuhil aqwal. Jadi ada nanti perbedaan-perbedaan. Jadi ketika misalnya menafsirkan sesuatu, misalkan ada Allah As-Samad, ya, Allah As-Samad. Nanti ada ulama menafsirkan. Tapi kalau Ibnu Jarir dia menafsirkannya pakai sanad begitu. Dari siapa, nanti sampai misalnya ke Mujahid, itu tabi'in. Atau nanti lebih tinggi lagi ke sahabat Ibnu Abbas mengatakan ya, tafsir misalnya ada kata As-Samad adalah
allazi laisa lahu jauf ya, yang tidak ada rongga di dalam tidak ada rongga dalam tubuhnya begitu. Itu penafsiran ulama ya. Nanti ada penafsiran seperti itu. Tapi ada penafsiran lain yang lebih afdol, misalnya allazi yahtaju ilaihin nas, yang manusia membutuhkan kepadanya. Makanya dalam tafsir Depak ya, atau dalam terjemahan kan Allahus Samad, Allah tempat dibutuhkannya oleh hamba, atau gimana sih? Coba baca As-Samad itu apa? As-Samad tempat bergantung hamba begitu ya. Nah, coba dilihat ya. Nah, itu penafsiran yang lain. Tapi nanti kalau dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Jarir nanti disebutkan sana ya. Jadi hadasana itu disingkat sama dia. Sana gitu ya. Ini sana maksudnya meriwayatkan kepada kami siapa? Pokoknya nanti ada sanad. Saya lupa tadi nggak dibawa tafsirnya, ada ya. Nanti insyaallah minggu depan saya bawalah kalau nggak lupa. Ya. Lalu ada juga tentang i'rabnya, ada juga tentang istinbatul ahkam karena beliau juga seorang ahli hukum, ya. Fa huwa yafuqu bidzalika ala tafasiril aqdamin, dan maka tafsirnya ini ya lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan tafsir-tafsir yang lain, ya. Lalu berkata Imam An-Nawawi, ajma'atil ummatu ala annahu lam yusannaf mislu tafsir Tabbari. Ya, bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Nah, ini Imam Nawawi kalau bisa disebutkan seperti ini ya. Imam Nawawi ini adalah Imam Nawawi orang Suriah, ya. Nah, ini adalah pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jangan sampai tertukar dengan orang ulama Indonesia. Ada Syekh Nawawi. Nah, itu beda lagi kitab-kitabnya ya. Nah. Maka bersepakat umat ya, para ulama begitu, ala annahu lam yusannaf mislu tafsir Tabari. Belum pernah dibuat tafsir setebal ya, sehebat begitu, semendalam dalam keilmuan seperti tafsir At-Tabari. Wa tafsir Tabari aqdamu kitabin wasala ilaina, dan tafsir Imam Tabari itu adalah tafsir yang paling dulu, yang paling lama, yang paling tua, yang sampai kepada kita kehamilan, lengkap ya dalam ilmu tafsir. Ya, fa innal muhawalatil tafsiriyah qablahu lam yasil ilaina syai'un minha. Ya, sedangkan tafsir-tafsir yang dulu begitu, sebelum Imam Ibnu Jarir Tabari ada nggak tafsir? Ada, mungkin ya ulama membuat gitu. Akan tetapi nggak sampai ke kita. Wallahu alam nggak sampainya kenapa? Karena kan sering ada peperangan, terus juga dulu sistem pencatatan masih pakai ya naskah-naskah dari lembaran kulit, lembaran daun begitu ya. Jadi ya termakan oleh waktu begitu, hilang begitu ya. Allahumma illa ma wasala ilaina minha sanaya zalikal kitab ya. Tidaklah sampai kepada kita cuma beritanya saja atau pujian-pujian saja. Misalnya ada ulama membuat kitab banyak begitu ya. Nah, itu sering ya disebutkan dalam kitab begitu ya. Membuat kitab banyak-banyak, tapi yang sampai cuma sedikit ya. Bahkan mungkin ketika masa hidupnya mungkin saja ulama itu menghancurkan kitabnya sendiri. Contohnya Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Ya yang orang Syria, penulis kitab Riyadhus Shalihin, kan kitabnya paling tersebar ya. Mau apapun mazhabnya, mau apapun kecuali Syiah gitu ya mungkin. Itu pasti dipakai. Mau Wahabi, mau Syafi'iyah, mau Hanabilah, mau Malikiyah, mau apapun ya. Mau organisasi apapun gitu ya, Nahdlatul Ulama, Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad, apalagi PUI dan lain, itu pasti pakai karya-karya Imam An-Nawawi. Ya. Coba Arba'in An-Nawawiyah. Coba pesantren mana coba tanya, pakai kitab Arba'in enggak? Pasti pakai. Arba'in itu pasti Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin. Itu dibahas ya. Mau kajian apapun, sekeras apapun ya. Bahkan mungkin walau alam kalau ISIS pakai atau enggak ya. Tapi kayaknya enggak ya. Kalau ISIS memang enggak tahu, itu kan membunuh-bunuh ya. Ketemu orang bunuh, ketemu orang goreng gitu ya. Itu kayak tukang daging aja. Ya, pokoknya istilahnya dipakai ya. Kalau pemahamannya betul, pemahamannya masih tidak terlalu jauh begitu ya, masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti dipakai begitu. Ya. Jadi ke situ jadi ngebahas apa sih tadi? saya suka ngomong suka kemana-mana ya, jadi nyambungnya. Ya nggak apa-apa lah ya. Cuma sampai tadi pujian-pujiannya saja. Terus Tariqatu Ibnu Jarir fi tafsirihi. Jadi metode Imam Ibnu Jarir dalam menafsirkan. Annahu iza arada ayufassiral ayata minal Qur'ani yaqulu al-qaulu fi ta'wili qauli ta'ala kaza wa kaza. Ya. Jadi
metode beliau, jadi ketika hendak menafsirkan, beliau mengatakan at-ta'wil, ya. Jadi at-ta'wil itu dalam istilah Imam Ibnu Jarir, ta'wil itu artinya tafsir, ya. Padahal beda ya, ta'wil sama tafsir kalau ulama ulama kontemporer sekarang. Jadi kan bukunya bisa dikatakan ini buku apa? Buku tafsir, bukan buku ta'wil ya. Kalau ta'wil biasanya ta'wil mimpi ya. Nah, gitu kan ada ulama ya. Bagaimana ta'wil mimpi saya? Katanya kan ada ya. Pas pagi-pagi pernah ada yang lihat ya? Ustadz siapa itu ya? Ta'wil mimpi. Saya mimpi kejeduk. Oh iya, nanti Bapak bakal kawin lagi katanya. Kejeduk. Ya apa hubungannya gitu ya? Wallahu alam ya. Ya, al-qaul ta'wil fi qouli ta'ala kaza wa kaza ya. Perkataan ya ahli Imam Ibnu Jarir tentang takwil dalam ini dan ini ya. Maksudnya tafsir fi qauli ta'ala kaza wa kaza. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ini dan yang ini. Suma yufasiru ayata mutasyahidan bima yarwihi bisanadihi ila sahabati awi tabi'ina minat tafsir bil ma'sur anhum ya. Lalu ada syahid ya. Syahid itu apa maksudnya? Dalilnya begitu. Jadi ketika menafsirkan kata saya juga nanti ada sanadnya sebutkan. Makanya saya kalau infokus biasanya ada infokus maka saya bawa laptop nih. Nanti ada contohnya langsung. Ini kayak gini gitu ya. Sampai ada sanadnya, sampai dari sahabat sampai tabi'in. Nah, begitu ya. Wa yaridu likulli maruwiya minal ayah wa la yaqtasiru ala mujarradi riwayah ya. Dan juga dipaparkan ya yang berkaitan dengan ayat ya. Jadi tidak hanya menyebutkan riwayat tapi juga nanti berupa misalnya kayak dia mentarjih kan tadi ulama itu yang namanya perbedaan itu kalau dalam ilmu usul itu ada dua macam. Ada perbedaan tadad yaitu perbedaan yang berlawanan, juga ada perbedaan yang tanawu. Tanawu itu bermacam-macam. Beda tapi maksudnya macam-macam. Ini ada macam kayak gini, macam kayak gini, macam kayak gini. Bukan berlawanan, bukan bertentangan begitu ya. Nah, kalau yang bertentangan nanti suka ditarjih sama ulama. Ditarjih itu dipilih yang lebih kuat, yang lebih sahih, yang lebih betul. Ya. Kemudian beliau juga memaparkan dalam masalah i'rab. I'rab itu berarti ilmu apa? Bahasa ya, nahwunya begitu. Ya, idza da'atil halu ila zalik, ketika memang dibutuhkan untuk itu. Wa yastanbitu ba'dul ahkam, dan juga ada tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum sama beliau dijelaskan. Ya. Lalu wa qad yaqifu min asanad muqifas naqid til basir ahyanan. Ya, jadi kadang-kadang beliau juga sebagai ahli hadis juga ya. Misalnya kalau ada sanad yang kelihatannya tidak sahih begitu ya. Kan sanad itu belajar hadis ya sama saya kan ya. Ada hadis yang sahih gitu ya. Nah, nanti ketemu ini orang ini enggak ketemu sama gurunya ya. Maksudnya sama yang meriwayatkan di atasnya itu enggak ketemu atau orangnya itu tidak jujur atau apa begitu ya. Beliau juga sama ya, mengomentari ya. Fayu'adilu min rijali isnad ya. Lalu dia menganggap adil. Jadi kan ada jarah wa ta'dil. Ya, dalam ilmu hadis nanti ada ilmu jarh wa ta'dil. Kalau ta'dil itu menganggap orang itu jadi baik, bertakwa. Nanti ada julukannya. Misalnya imam, saduq, dia orang jujur. Nanti ada mengatakan itu ya. Ada juga yang menjarah itu kebalikannya, mengatakan orang itu sebagai jelek. Contohnya kazab, fulanun kazab. Misalnya ini orang ini adalah pendusta atau fulanun misalnya Sayul hifzi, jelek hafalannya. Itu adalah perkataan-perkataan yang istilahnya menjelekkan orang. Kok Ustaz ulama kok saling menjelekkan? Iya, menjelekkan ini tujuannya untuk apa? Menjaga yang namanya hadis Nabi. Karena sudah ini ya, perintah Nabi ya. Kan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Makanya dijaga betul-betul ulama itu. Jadi enggak asal-asal begitu ya. Kalau yang namanya hadis, kalau udah disebutnya kepada Rasul, enggak asal-asalan ngomong. Nah, itu ulama biar enggak asal-asalan orang, maka adalah yang namanya sanad itu. Jadi diperiksa orang yang menyampaikan, yang meriwayatkan siapa saja, bagaimana akhlaknya, apakah pernah ketemu dengan yang meriwayatkan sebelumnya. Nah, itu diperiksa ya. Kalau ta'dil itu membuat bagus, jarah itu membuat celaan atau membuat minus gitu ya, minusnya. Wa yaruddu ar-riwayat allati la yasiqu bi sihhatiha. Dan juga beliau ya menolak ketika misalnya kalau ada riwayat yang tidak sahih dalam sanadnya begitu. Nanti juga mungkin sewaktu-waktu gitu ya. Jadi beliau menolak ini riwayatnya tidak sahih begitu ya. Makanya kan nanti ada yang namanya Israiliyat ya. Nah, Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Tapi kalau sahih ya mungkin bisa dipakai ya Israiliyat pun begitu. Nanti ada itulah pembahasan khusus tentang Israiliyat.
Wa ya'tani Ibnu Jarir bi dzikril qiraat wa tawjihiha. Dan juga menyebutkan bentuk-bentuk qiraat juga disebutkan di situ, ya. Makanya ketika membaca Malik bisa juga baca pendek, ya. Pernah kan dengar qiraatu sab'ah ya? Kalau nggak salah saya pernah nyetel ya. Enggak, kelas ini atau kelas mana ya? Pernah ada ya? Qiraat yang mana begitu. Ya. Ya, alhamdulillah sampai situ ya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.